Ya, berjumpa lagi dengan Bapak Ginting dengan teks eksposisi dalam media massa. Mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Pengertian teks eksposisi dari buku Boris Kraft menyatakan bahwa eksposisi atau paparan adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan suatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Ciri-ciri paragraf eksposisi: memberikan pengetahuan. 2. Menjawab sebuah pertanyaan pembaca dari pertanyaan-pertanyaan di mana, mengapa, apa, kapan, dan lain-lain tentang pengetahuan yang dipaparkan. Yang ketiga, paragraf yang disuguhkan bersikap netral, tidak memihak atau memaksa agar pembaca ikut dengan pendapat penulis. Ya, perhatikan contoh eksposisi berikut ini. Bekam dan hijamah adalah sebuah teknik pengobatan tradisional yang dilakukan dengan mengeluarkan darah kotor atau racun yang berbahaya melalui kulit. Menurut pemahaman umum, sebenarnya bekam dan hijamah ini berfungsi sebagai pembuang darah yang kotor dan rusak, sehingga tubuh tidak bisa lagi menggunakan darah itu, atau bahkan bila tetap berada dalam tubuh, maka akan merusak sistem tubuh. Penyebabnya karena dari dalam tubuh mengandung oksidan yang tinggi sehingga darah tersebut teroksidasi dan tidak dapat digunakan. Sebagaimana terdapat pada contoh sebelumnya, bahwa bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan adalah ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Contohnya, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti akan musnahnya hutan Kalimantan. Contoh yang kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikutnya adalah fakta. Fakta adalah keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan hayalan. Contoh nomor 1. Selama bulan Januari-Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. 2. Kemudian, pada bulan Oktober,
terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Teks eksposisi yang pertama. Menabung di bank syariah banyak positifnya. Uang yang disimpan menjadi lebih aman. Semakin lama, uang yang ditabung bertambah nilainya. Apabila ingin belanja, uang tabungan tidak perlu diambil ke bank. Cukup dengan memakai ATM. Yang paling penting, pemilik uang tidak akan kehilangan uangnya. Paragraf di atas tergolong paragraf eksposisi karena berupa informasi tentang amannya menabung di bank syariah. Contoh eksposisi yang kedua. Penyu adalah seekor kura-kura laut yang bisa ditemukan hampir di semua samudra di dunia. Menurut data lengkap para ilmuwan, penyu sudah ada semenjak akhir zaman Jura di antara 145 sampai dengan 208 juta tahun yang lalu atau sama dengan usia dinosaurus. Pada masa itu, penyu Archelon ukuran panjang badannya bisa mencapai 6 meter dan Simocelis telah berenang di laut purba seperti penyu pada masa kini. Pada tubuh penyu terdapat sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung. Fungsinya bisa memberikan ketangkasan berenang di dalam air yang dalam. Walaupun pada semasa hidupnya berkelana di dalam air, terkadang sesekali hewan kelompok vertebrata kelas reptilia ini tetap harus naik ke permukaan air untuk mengambil napas. Hal itu karena penyu bernapas menggunakan paru-paru. Penyu biasanya bermigrasi dengan jarak yang cukup jauh dan waktu yang bisa dibilang tidak terlalu lama. Jarak 3.000 km saja hanya ditempuh 58 sampai 73 hari. Pembuktian tergolong paragraf eksposisi karena memberikan informasi tentang penyu adalah hewan tua setara dengan ketika berkembangnya hewan dinosaurus, yakni sejak zaman Jura, dan juga memberikan informasi tentang ciri hewan tersebut. Contoh berikutnya. Seorang ayah dalam rumah tangga adalah ibarat nahkoda di dalam kapal pesiar. Ayah adalah sosok manusia yang bertanggung jawab penuh atas keluarga yang dipimpinnya. Sama halnya dengan nahkoda kapal pesiar. Bila nahkoda tersebut ingin pergi ke timur, maka semua penumpang akan pergi ke timur. Bila nahkoda itu tersesat dan tidak tahu arah, maka penumpangnya juga akan tersesat. Begitulah peran ayah dalam suatu keluarga. Pembuktiannya, teks tersebut adalah teks eksposisi karena memberikan informasi besarnya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan menjadi anutan keluarga. Oke, ada contoh-contoh lain dari eksposisi tersebut. Kalian bisa membacanya.
Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Paragraf merupakan rangkaian kalimat yang membentuk satu gagasan pokok. Paragraf dilihat dari letak kalimat utamanya dibagi atas 3, yakni deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif, sebuah paragraf yang gagasan umum atau kalimat utamanya diletakkan di awal paragraf atau di depan paragraf. Gagasan umum atau gagasan utama dinyatakan dalam kalimat pertama. Paragraf deduktif dikembangkan dengan pola umum khusus. Contoh, belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Situs internet ini misalnya saja Viper Video. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Paragraf induktif, sebuah paragraf yang gagasan umum atau kalimat utama diletakkan di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Paragraf induktif ini dikembangkan dengan pola khusus umum. Coba kita perhatikan contoh paragraf induktif. Ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata terdapat berbagai nilai siswa. Sebanyak 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan dan tidak ada seorang siswa pun yang memperoleh nilai di bawah standar. Sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Paragraf campuran memiliki 2 kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf. Paragraf campuran ini dikembangkan dengan pola umum khusus umum. Contohnya, menjaga kebersihan badan sangat dianjurkan, terutama dengan mencuci tangan sesudah melakukan aktivitas tertentu. Tangan sangat rentan dengan perubahan suhu yang kemudian dapat menjadi lembab sehingga menjadi sarang bakteri. Dengan mencuci tangan, terutama sebelum menyentuh makanan, maka 90% bakteri akan mati dan kita tidak terinfeksi. Anjuran ini juga diungkapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia dalam seminar Hari Cuci Tangan beberapa waktu lalu. Jadi, mencuci tangan merupakan langkah awal jaga kebersihan yang sangat disarankan. Pola-pola pengembangan teks eksposisi diantaranya 1. Pola umum khusus 2. Pola khusus umum 3. Pola ilustrasi 4. Pola perbandingan 5. Pola pertentangan 6. Pola laporan 7. Pola proses dan lainnya.
Demikian materi kita hari ini, yaitu tentang teks eksposisi dalam media massa. Terima kasih, salam belajar.